Garansi ADP di laptop 5 jutaan. Menarik nih. Mari kita bahas Axio Hype 5 JKT48 Edition. Laptopnya Parwota nih. Oke, kenalin, ini adalah Axio Hype 5 AMD, laptop 5 jutaan pertama yang berani kasih ADP di paket pembeliannya. Gokil, lokal 5 jutaan doang tapi udah ADP. Brand lain ADP minimal 10 jutaan, ini 5 juta doang udah dapat ADP. Makin mantap aja nih si Axio dari sisi after sales. Oke, kita masuk ke overview laptopnya. Secara desain, meskipun bawa nama JKT48, laptop ini ternyata bawa looks yang ya normal aja. Normalnya Hype 5 series, minimalis, tipis, dan compact. Gua kira karena bawa embel-embel JKT48, dia bawa aksen-aksen ala JKT gitu loh. Ternyata enggak. Cuman di paket pembeliannya kalian akan dikasih stiker JKT48 gini. Jadi positifnya buat orang-orang yang mungkin nggak segitunya ngefans sama si JKT tapi butuh laptop 5 jutaan yang oke, ya ini cocok-cocok juga karena ya dari desainnya sama persis sama si yang biasa. Nggak terlihat begitu eksklusif meskipun bawa embel-embel JKT48. Soal konektivitas dan I/O port memang terlihat sedikit, tapi menurut gua udah cukup untuk bisa menuhin kebutuhan gua sehari-hari. Ada 2 USB Type A 3.1 Gen 1 dan 1 USB 2 serta 1 USB-C yang juga udah bisa dipakai buat power adapter. Nice. Ada juga audio combo jack 3,5 mm dan HDMI 1.4 serta memory card reader. Nggak ketinggalan ada Kensington lock serta 1 DC-in untuk chargernya. Dan buat penggunaan harian para pelajar ataupun bahkan mahasiswa, buat POV gua ini tuh udah lebih dari cukup sih, karena gua sehari-hari juga udah cukup dengan port yang segini gitu loh untuk kelas gini ya. Buat wifi-nya emang belum pakai yang terbaru, masih yang cukup jadul ya. Wi-Fi 5 dari Realtek 8822 CE serta Bluetooth 5.1 yang experience-nya sendiri saat gua main Valorant di laptop ini secara konektivitas wifi aman-aman aja kok. Mungkin karena kenceng juga ya internet di kantor up to 100 Mbps kalau nggak salah. Cuma ya kalau speed internet kalian di 10-20 Mbps gitu kan, mungkin bakal beda cerita, bakal ada lag-lag dikit atau gimana gitu kan. Kita coba bahas bagian keyboard yang nggak ada gimmick aneh-aneh. Penamaan juga nggak ada yang aneh-aneh atau apa gitu kan, standaran aja intinya. Paling ini nih ya ada backlit. Di kelas harga 5 juta itu belum banyak gitu laptop yang udah dibekali backlit di keyboardnya. Jadi itu salah satu poin positif lah untuk laptop satu ini. Feel typingnya normal, nggak ada yang error-error dan cukup oke di kelas harga 5 jutaan. Nggak yang segitunya wah enak gitu kan sampai feelingnya kayak ZenBook, nggak. Tapi ya udah cukup. Layar laptop ini menggunakan panel IPS level 1080p 14 inch buatan Handstar dengan seri WJFH 141012A00. Panel yang emang sering dipakai sama brand laptop murah di kelas harga 5-7 jutaan ya. Kualitasnya so-so lah ya, 45% NTSC yang kalau kalian lihat di mata itu tuh kerasa udah cukup oke. Buat kalian yang jarang banget lihat laptop dengan 100% DCI-P3. Itu note-nya buat kalian yang jarang ya. Jadi untuk penggunaan harian note-nya adalah cukup banget. Storage-nya SSD NVMe Gen 3 dari VC Pro, brand lokal juga BTW ini yang belum tahu, yang masih satu grup dengan PT Teradata Indonesia atau induknya si Axio ini. Yang speednya udah lumayan kenceng di kelas harga 5 jutaan, 2600 sampai 3000-an Mbps untuk read-nya dan 1800 sampai 2000-an Mbps untuk write-nya. RAM-nya 16GB dual channel yang bisa di-upgrade sampai 64GB, 3200 MHz. Udah lumayan ya. Kapabilitas RAM-nya udah oke banget, upgradable-nya sampai 64GB. Karena ada beberapa laptop yang 5 jutaan upgradable RAM-nya tuh cuma support sampai 16GB karena chipnya emang nggak support untuk sampai ke sana. Sementara laptop ini udah sampai 64GB, meskipun ya nggak banyak juga sih orang yang beli laptop 5 jutaan terus upgrade RAM sampai 64GB ya. Paling 16 sih mentoknya segitu. Masuk ke urusan performa, laptop ini pakai prosesor AMD Ryzen 5 5500U ya, masih pakai Ryzen 5000 series ya, yang sama persis sama si Hype 5 biasa yang pernah kita review. Jadi ya by performance
identik. Cyrus L15 multicore-nya nyentuh di seribuan poin dengan single core di sekitar 176 poin. Angka yang udah bisa lah kita apresiasi di laptop murah kayak gini. Mau dipakai game juga udah cukup oke. Valorant udah aman di atas 60 fps di beberapa titik. Dota 2, CS2 udah aman juga main di laptop ini, walaupun ya kalau misalnya di settingan mentok itu agak lumayan berat ya. Secara performa emang bukan jadi yang terbaik, tapi di kelas harga segini bisalah kita apresiasi. Dan by the way, gua pakai laptop ini beberapa hari bukan cuma untuk benchmark doang ya, tapi beneran dipakai harian. Kerja, bikin script, bahkan follow dikit-dikit itu gua pakai. Dan experience-nya ya cukup nyaman kok, surprisingly. Desainnya sleek, simple, ringan, tapi punya build quality yang kokoh. Bikin gua ngerasa safe saat bawa laptop ini kemana-mana. Nggak ada problem yang aneh-aneh intinya, kayak keyboardnya misalkan asal mencet nggak ada. Terus saat buka file explore ngehang nggak ada, jadi aman. Buat render apa bisa? Bisa, cuman ekspektasinya mohon jangan ketinggian. Jangan disamain sama laptop-laptop yang harganya 10 jutaan kayak si Pongo 725 yang udah ada discrete GPU-nya tentu ya. Jangan disamain. Bakal punya gap yang jauh kalau misalnya kalian nyamain ekspektasinya sama laptop gaming tadi. Gua sempet tes laptop ini render di dua software macam Premiere Pro di 1080p H264 triple layer effect dan Blender BMW 27. Hasilnya ya oke lah untuk di kelas harga segini. Nanti gua tunjukin komparasi hasil benchmark laptop ini dengan laptop 5 jutaan lain ya. Kalian bisa cek di sini. Nah, setelah melakukan tes, pengujian, riset, rasain experience-nya, dan mencoba menakar diferensiasi apa yang Axio bawa di laptop satu ini, menurut gua dengan harga yang cuma 5 jutaan rupiah, apa yang ditawarin sama Axio di laptop ini tuh ya udah cukup oke kok. Meskipun belum jadi yang terbaik dari sisi performa ya, kayak brand lokal sebelah yang pakai Ryzen 6000 H series ini belum jadi yang terbaik, jujur aja. Meskipun begitu, menurut gue ini jadi pilihan laptop yang aman di kelas harga 5 jutaan buat kalian para user yang lagi cari laptop budget mepet kayak gini. Kenapa? Karena yang dijual di laptop di harga segini udah semestinya menurut gua bukan hanya sekedar performa, tapi kenyamanan garansi, after sales, dan juga build quality juga. Dengan hadirnya ADP di laptop ini tentu jadi nilai plus dan value added lain yang nggak bisa dipandang sebelah mata. Buat yang belum tahu ADP itu apa? ADP itu singkatnya Accidental Damage Protection ya, yang akan melindungi laptop kalian kalau misalkan laptop kalian rusak karena kesalahan kalian sendiri, misal ketumpahan air ataupun kebakaran ataupun kemalingan. Laptop ini bisa diklaim garansinya. Begitu. Buat yang mau info lengkapnya soal ADP Axio, kalian bisa cek link di deskripsi ya. Dan perlu diingat, ini jadi satu-satunya laptop dengan harga 5 jutaan yang ngasih ADP sejauh ini ya. Sejauh video ini dibuat, belum ada brand laptop lain yang ngasih ADP di harga segini. Biasanya tuh di harga 10 jutaan plus biasanya ya. Lah ini Axio brand lokal udah kasih ADP di kelas harga 5 jutaan. Itu poin plus yang harusnya ya intinya nggak bisa dipandang sebelah mata lah gitu, kayak gitu. Karena kalau sekedar kenceng-kencengan tapi after sales dan garansinya masih PR kan bakal rumit juga ya ke depannya menurut gua. Begitu. Satu sisi, kolaborasi sama JKT48 pun menurut gua jadi langkah pembuktian keseriusan Axio untuk makin memperluas market Axio di Indonesia bahkan di internasional. Simpelnya, gue merasa ada satu visi yang sama sih antara si Axio sama JKT48 ini. Karena kan dua-duanya nih sama-sama produk lokal atau Indo yang emang berusaha untuk terus menggait market global ya. Meskipun akarnya memang dari didikan luar sana ya. JKT misalkan dari Jepang, Axio mungkin dari US kayak Intel maupun Clevo, maybe gitu kan. Nanti akan go internasional dengan sendirinya. Apa ya, seru sih makin kesini gebrakan si Axio ini. Makin gak bisa diprediksi gitu loh. Setelah keluarin Pongo, Hype Series, sekarang malah keluarin ADP dan collab sama si JKT48. Ini langkah yang unpredictable, tapi bikin beberapa orang termasuk gua yang ya wah aja dengan apa yang Axio bawa sekarang. Pesan gua buat brand-brand lokal kayak gini, kalau ada yang kurang, ayo kita kasih masukan sama-sama, kita kasih kritik terus, kita kasih saran terus. Dan kalau emang produknya beneran bagus, ya mari kita apresiasi, kita dukung sampai di titik nanti brandnya beneran maju, bahkan mungkin akan sekelas sama brand laptop senior macam Asus, MSI, Lenovo, dan lain-lainnya. Karena yang diuntungkan ya orang Indo-Indonya juga. Mungkin nanti saat Axio makin gede, peluang kerja makin terbuka,
orang Indonesia R&D makin mantep-mantep gitu kan. Dan mungkin ekonomi juga akan membaik dengan makin besarnya nama Axio di Indonesia ini. Oke, mungkin sampai sini dulu video curcol soal Axio Hype 5 JKT48 kali ini. Yang punya pendapat mau diskusi dengan kita, komen langsung di bawah ya. Oke, see you next video. Bye bye.